Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan kelima ini tentunya tidak ada kata bosan, maka berjumpa lagi dengan saya, Istanur Alita dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34021900906. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas materi perkuliahan Komputer Bisnis 2, yaitu tentang payback period dan average rate of return. Nah, apa sih payback period ini? Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Nah, payback period merupakan metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kelemahan pada metode ini yang pertama, mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai, dan yang kedua, yaitu mengabaikan konsep time value of money. Kemudian ada average rate of return. Nah, apa sih average rate of return ini? Yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, kita langsung ke pengerjaan. Poin yang pertama, kita harus bisa menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi yang pertama jumlahnya sama setiap tahunnya, dan yang kedua yaitu jumlahnya berbeda pada setiap tahunnya. Kemudian poin kedua yaitu hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Excel. Tentunya kita akan menyelesaikan dua poin ini dengan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kalian dapat membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada soal dari PT Nusantara bahwa saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus seperti yang sudah tercatat pada layar ini, bahwa kita harus dituntut untuk mencari jumlah perbedaan di setiap tahun ya. Kemudian yang poin keduanya tuh jumlah yang sama dari setiap tahunnya. Nah, di sini kita akan mencari payback period. Kita akan mencari if terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan C4, kita kunci dengan F4, kemudian Enter. Nah, selanjutnya kita tidak perlu capek-capek untuk mencari satu persatu, kita bisa langsung tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita cara mencari depresiasi. Depresiasi di sini kita menggunakan rumus SLN. Kenapa SLN? Karena di sini tercatat mesin A. Pada soal juga kalau mesin A itu menggunakan rumus SLN dan mesin B itu menggunakan rumus SYD. Sama dengan SLN buka kurung kos di sini yaitu jumlah investasi. Jumlah investasinya yaitu sekitar 28 juta. Kita kunci dengan F4. Kemudian titik koma. Selfie di sini ya di sini yaitu nilainya yaitu 0. Kemudian titik koma 6 di sini yaitu tahunnya ya. Seperti itu. Kita juga bisa tarik langsung ke bawah. Karena sama ya jumlahnya. Kemudian kita cari cash flow atau cash inflow yaitu dengan cara sama dengan C4 di sini yaitu IT ya. IT ditambah depresiasi. Maaf. Ditambah depresiasi. Kemudian enter. Nah, kita tinggal tarik saja ke bawah ya.
seperti itu. Kemudian cara mencari rata-ratanya seperti ini. Kita tinggal blok, kemudian ke option yang ini nih, auto sum. Kita ganti dengan average atau average, yaitu jumlah rata-rata. Seperti ini. Sudah ada kan tercatat bahwa IP-nya yaitu sekitar 8 juta, kemudian depresiasinya 4.666.667 rupiah. Kemudian di sini ada 12.666.667. Nah, cara menghitung payback period per tahunnya itu gimana sih? Seperti ini. Sama dengan E2 di sini kan jumlah investasinya sekitar 28 juta kan, 28 juta dibagi E10 itu yang ini cash flow-nya ya, jumlah rata-ratanya, kemudian enter. Nah, jadi payback periodnya itu sekitar 2,2 tahun ya, atau 2,21 tahun seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke mesin B. Caranya sama sih seperti yang mesin A. Kita cari depresiasi. Kita menggunakan rumus SYD seperti halnya di sini dicantumkan bahwa mesin B menggunakan rumus SYD. Sama dengan SYD buka kurung, kos-kosnya itu nilai ya, yaitu nilainya sekitar di sini sudah tercatat bahwa nilai residunya 5 juta, kita menggunakan 5E. Maaf, sebelumnya kita kosnya itu jumlah investasinya yaitu sekitar 32 juta. Kita klik ini, kemudian kunci dengan F4. Sama dengan SYD buka kurung, kita kunci yang ini 32 juta. Kunci dengan F4, kemudian titik koma, Rp5 juta yaitu nilai yang ini ya, nilai residunya 5 juta. Kita menggunakan rumus 5E6. E6 itu nilainya, kemudian koma, E6 itu tahunnya, mohon maaf. Kemudian self-nya 6, kemudian J4 itu yang ini ya, tahun pertama. Mana? Ininya 0 ya, kita berarti kunci dengan 5 juta, 1, 2, 3. Kemudian titik koma, 6, titik koma lagi. Sekarang berhasil ya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Kemudian cara mencari cash flow-nya juga sama ya. Yep, ditambah depresiasi sama dengan A4 ditambah depresiasi, enter. Nah, kita itu tentunya sudah mahasiswa yang harus mencari waktu yang lebih efisien. Kita tidak boleh mengulur-ngulur waktu, jadi kita tentunya harus bisa mencari rumus yang sudah mencakup untuk tinggal tarik ke bawah gitu.
Nah, cara mencari rata-ratanya juga sama seperti tadi, kita blok. Kita ganti dengan average. Nah, sudah ada. Nah, di sini tercatat bahwa investasi awalnya itu sekitar 32 juta. Kita akan mencari cash inflow tahun pertama, yaitu seperti ini ya. Kita tinggal pindahkan dari cash inflow yang atas dengan cara begini. Sama dengan J4, tinggal enter seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Kita clearkan dulu ya. Nah, sini menggunakan rumus sama dengan cash inflow tahun pertama dikurangi dengan investasi awal. Kurangi dengan cash inflow tahun pertama. Dikurangi ini. Bentar. Clearkan dulu. Kemudian cara mencari cash inflow itu sama ya. Tinggal pindahkan dari sini sama dengan kita cari cash inflow tahun kedua, yaitu sekitar 13 juta sekian ya. Sama dengan ini, enter. Di sini invest belum kembalinya kita menggunakan rumus sama saja J15, yaitu invest belum kembali dikurangi dengan cash inflow. Sama dengan ini dikurangi cash inflow tahun kedua. Enter. Cari investasi cash inflow ketiga, yaitu 11 juta. Enter. Nah, kelebihannya itu dengan cara seperti ini ya, sama dengan invest belum kembali dikurangi cash inflow tahun ketiga. Nah, jadi hasilnya min 9.785.714. Nah, cara mencari kelebihan bulan yaitu dengan cara seperti ini, sama dengan min kelebihan ini hasil dari invest belum kembali tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga. Kita menggunakan ini dibagi cash inflow ke 20. Kemudian tutup kurung. Di sini sebelumnya kita menggunakan tutup kurung, buka kurung terlebih dahulu ya. Kemudian dibagi 12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya, tentunya. Dibagi 12. Enter. Nah, jadi hasilnya sekitar kelebihan bulannya itu 10 bulan, 54. Nah, cara mencari payback periodnya juga sama ya, seperti yang tadi ya. Sedangkan ini menggunakan rumus yang lebih rincinya ya, sama dengan buka kurung 36. Kenapa 36? Karena dalam 6 tahun ini ada 36 bulan. Gunakan 36 karena dalam ini kan ada 6 tahun, kita dikali jadi 36 bulan, ada 36 bulan ya, tentunya. Kemudian dikurangi kelebihan ini, tutup kurung, dibagi 12 bulan. Enter. Nah, sudah terbuktikan bahwa payback periodnya sekitar 2,12 tahun. Di sini kita klik dengan tahun. Kita copy aja ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke average rate of return atau nilai rata-rata.
Di sini sudah ada hasilnya, kita clearkan dulu ya. Baik, setelah kita mengetahui hasil dari payback period ini, kita lanjut ke average rate of return. Kita akan mencari nilai rata-rata investasi atau umur ekonomis. Nah, sama kita akan mencari it terlebih dahulu, sama saja menggunakan rumus sama dengan enter. Kita tinggal tarik ke bawah saja. Kemudian kita mencari depresiasi, kita bisa mengimpornya dari payback period. Enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian cara mencari cash inflow sudah dijelaskan pada payback period bahwa mencari cash flow sama dengan it ditambah depresiasi. Enter. Kita tinggal tarik-tarik ke bawah saja. Nah, cara mencari total, kita blok terlebih dahulu, kita pilih ini, auto sum. Kemudian kita cari nilai rata-rata investasi atau umur ekonomisnya, yaitu seperti ini, sama dengan nilai investasinya itu berapa sih? Yaitu sekitar 28 juta. Kita klik yang ini, dibagi ini 6 tahun ya. Enter. Kemudian cara mencari nilai rata-rata EAT yaitu sama dengan total 10 dibagi B9. Ini. Enter. Kemudian cara mencari average of return sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Enter. Ini harus diganti dengan persen. Kalian bisa memilih optionnya dari sini ya, ada general, ada number, ada kali. Kemudian accounting kita cari atau menggunakan dengan persentase. Kemudian di sini ada mesin B, sama saja. Kita tinggal mengimportnya dari payback period. Enter. Kemudian kita tinggal tarik-tarik ke bawah saja agar bisa mengefisiensikan waktu. Sama dengan it ditambah depresiasi. Enter. Cari total, kita blok auto sum. Ini juga sama, cara mencari nilai rata-rata investasi yaitu sama dengan, sama dengan investasinya di sini tercatat bahwa 32 juta, kita klik ini, dibagi tahun ke-6, G9. Enter. Kemudian cari rata-rata EAT-nya yaitu sama dengan total EAT yang terakhir dibagi tahun ke-6. Enter. Kemudian average rate of return-nya dari mesin B yaitu seperti ini, sama dengan jumlah rata-rata EAT
bagi jumlah rata-rata investasi. Nah, di sini kita harus mengubahnya dengan persen ya. Dan mengubahnya di sini persen. Itu. Nah, terbukti bahwa di sini sudah tercatat hasil dari PIB periodenya. Kemudian average rate of return-nya juga ada. Baik, kita di penghujung pembahasan materi. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Tentunya saya juga masih belajar dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian, tentunya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.